Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, sahabat di rumah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya. Saya dulu pernah membuat konten itu dari bulan 3 2019. Akhirnya syaratnya itu pas di bulan 10 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya akhirnya sudah tercukupi. Tetapi waktu pas saya monetisasi, kata pihak YouTube-nya saya tidak bisa karena konten berulang. Jadi sebelum saya berbagi pengalaman, jangan lupa sahabat di rumah nih dukung terus channel Farida Jadid dengan cara like, komen, dan share agar video yang saya buat bisa berkembang dan bisa bermanfaat tentunya bagi para pe-YouTube pemula. Nah, di sini sahabat di rumah, waktu itu saya karena ketidaktahuan saya membuat YouTube. Waktu itu saya membuat konten tentang anak saya, tentang keseharian atau dia lagi belajar atau belanja ya. Pada saat itu yang nonton cukup sedikit sahabat di rumah. Akhirnya saya berpikir lagi supaya banyak penontonnya, dan saya waktu itu pernah lihat di YouTube lagu anak-anak itu cukup banyak digemari ya oleh anak-anak. Akhirnya saya berubah haluan membuat konten tentang anak-anak yang mana lagu dan juga kartun. Tetapi karena ketidaktahuan saya sahabat di rumah nih, waktu itu saya merekam video dari konten-konten yang sudah banyak penontonnya, itu saya rekam dan hasilnya saya edit dan saya tambahkan lagu anak-anak. Nah, pada saat saya mengupload baru 1 jam, ternyata yang nonton itu udah hampir 200 kali ditonton. Akhirnya saya bangga atau senang nih sampai di rumah nih. Besoknya saya seperti itu lagi sehingga masih banyak yang nonton. Tetapi karena ketidaktahuan saya waktu pas monetisasi nih, ternyata konten yang saya buat tadi disebut konten berulang karena saya disebut adalah pihak yang ketiga, karena saya tidak tahu nih sampai di rumah nih. Dan juga saya dulu pernah mengupload atau mengambil gambar dari TV tentang kartun anak-anak, ini pernah saya rekam dan saya upload. Ternyata yang nonton banyak nih sahabat di rumah. Nah, itu juga ternyata konten berulang. Dan pada saat itu juga saya pernah sahabat di rumah, ini yang ketiga, saya mengupload video anak saya waktu itu mandi di dalam kolam dengan banyak bola atau balon, yang nonton cukup banyak. Nah, akhirnya saya tidak tahu nih, video yang tadi itu saya edit lagi dan saya campurkan dengan video yang lainnya. Itu juga disebut dengan konten berulang karena video yang saya upload tadi sudah diupload dan ternyata saya upload lagi ya. Itu juga disebut dengan konten berulang nih sahabat di rumah. Dan yang selanjutnya saya juga yang keempat pernah melakukan membuat video lagu anak-anak. Waktu itu durasinya cukup pendek ya, 2 menit. Pikir saya kan saya mau mengejar jam tayang nih, karena jam tayangnya itu cukup banyak, 4000 jam tayangnya sampai di rumah ya. Saya buat 2 menit itu ternyata saya ulang-ulang sampai 4 kali, jadi jatuhnya 8 menit ya sahabat di rumah ya. Ternyata konten seperti itu juga disebut dengan konten berulang. Itu menurut pengalaman saya ya, itu juga disebut dengan konten berulang karena videonya tadi diputar lagi dengan waktu yang cukup panjang ya. Dan di sini juga sahabat di rumah, saya juga dulu waktu itu pernah mengambil di IG. Waktu itu saya mengupload tentang artis. Ternyata itu juga disebut konten berulang karena video yang saya upload itu sama persis dengan video yang sudah orang upload. Karena apa? Mungkin dia sudah duluan ya, karena kita pemula mungkin. Jadi banyak sekali video-video yang sama. Waktu itu kan pikir saya pengen sama seperti teman-teman lainnya nih, mengupload tentang artis penontonnya banyak, saya juga pengen seperti itu. Ternyata waktu pas diteliti yang saya ambil dari IG itu juga disebut dengan konten berulang karena konten berulang dengan orang-orang yang sudah mengupload terlebih dahulu. Nah sahabat di rumah, waktu itu juga saya pernah menambahkan audio ya, saya ambil dari
aplikasi. Ternyata audio yang saya upload itu juga konten berulang ya, dengan video saya sendiri. Waktu itu saya pernah mengupload waktu satu video itu audionya itu ternyata saya upload lagi nanti di video yang berikutnya dan video dengan berikutnya. Jadi konten berulang dengan video saya sendiri. Nah, sahabat di rumah, itulah tadi pengalaman saya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau bisa untuk sahabat di rumah, untuk YouTuber pemula, kalau bisa kita ambil nih videonya dari kita sendiri. Kalau bisa kita bikinlah video yang sebagus mungkin, semenarik mungkin, supaya banyak yang menonton dan banyak yang subscribe. Semoga bermanfaat nih sahabat di rumah tutorial dari saya. Mengapa video kita bisa dikatakan konten berulang, karena memang salah dari kita sendiri, salah karena kita belum begitu memahami. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu untuk sahabat semua yang YouTube pemula. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.